Kita sekarang udah siap. Ini kemana ini kita? Ke pintu rimba. Pintu Rimba, kantor pemantauan Ya, pengamatan. BMKG ya? Ya, BMKG, jadi begitu. Jadi gue tadi istirahat di sini. Ini base camp. ya. Base camp. Jadi sekarang kita mau berangkat ke pintu Rimba. Begitu. Ya. Bersama siapa? Rijaldi, guide Gam Konora. Gas. Hai Joy, gue sekarang udah sampai di titik start pendakian Gam Konora. Gue berdua sama Rijaldi naik motor, terus Rijaldi balik lagi anterin motor, baru nanti dianterin lagi ke sini sama kakaknya mungkin. Sambil nungguin Rijaldi, gue juga di sini sambil nungguin hujan sih, soalnya hujan tiba-tiba waktu pas kita di rumah tadi di base camp masih belum hujan, sampai sini tiba-tiba langsung hujan. Begitu, tiba-tiba. Ya, kayak dia yang tiba-tiba pergi. Kalau ini tiba-tiba datang hujannya. Kalau dia tiba-tiba pergi begitu. Ya, akhirnya Rizali datang setelah sekian lama menunggu. Saya 1 jam di sini, guys. Ya, ternyata pemirsa hujan nggak di sana tadi? Hujan. Gede banget. Gede. Kita langsung gas aja ya berarti ya. Iya. Oke, kita mau doa dulu. Siapa? Pipin, Pak Ketua. Kemudian bagi kedua. Ya, dan nanti ya dengan Amin. Ini ya apa? Ya. Ya, ya. Ayo Joy, kita start pendakian. Itu kita start di ketinggian 90 mdpl gitu. Jadi dari start pendakian ke pos 1 sekitar 40 menit, dari pos 1 ke pos 2 sekitar 30 menitan. Iya. Dari pos 2 ke pos 3 25 menit lah. 2 sampai 5 menit. 25 menit Oh. sampai 30 menit. 25 menit sampai 30 menit begitu kira-kira. Dari pos 4 pos 4 ya? Ya. Pos 4 pos 5 1 jam, setelah itu baru ke Caldera. Berapa? Sehari? Kira berapa? Jam. 1 jam, 2 jam, berarti ya sekitar 4 jaman lah ya normalnya, begitu kira-kira. Iya. Normal pendaki. Karena saya bukan pendaki, kayak Dan kita gak normal. dan kita tidak normal. Sepertinya tidak akan itu 4 jam, begitu kira-kira. Dipakai Pak, jangan dilap. Orang-orang naik gunung tuh pengen berhenti hujan, tapi kita berdoa biar tidak berhenti. Sungguh keanehan. Tapi memang di Gunung Gam Konora ini dia kalau misalnya hujan di atas kan ada telaga. Jadi kalau misalnya hujan penampungannya itu bakalan jadi kayak danau begitu ya Pak ya. Sponsor. Kita tuh bakal tetap lanjut karena hujannya belum deras banget. Tapi segini udah deras sih Pak. Kita lanjut jalan. Gila bro, gue dikerjain sama Rizal. Gue udah kecapean banget. Gue tanya kan dia pos 1 di mana, tinggal lurus belok kiri baru kita lihat anjing. Belum sampai, terus sudah mau sampai pos 1 dibilang itu Anda lihat ada orang. Nah di sana ada gubuk, ada shelter. Itu belum pos 1, tai anjing. Untungnya itu bener pos 1. Kalau enggak gue bakalan balik lagi sih ke bawah. Gila. Anda yakin ini pos 1? Jangan membuat saya pulang lagi ke bawah ya. Itu. Oh ya betul. Baru sampai di pos 1. Jalan tadi sekitar 40 menit dari jam 3.25 waktu Indonesia Timur sampai sini jam 16.01. Sekitaran segitulah. Kita mau istirahat dulu di sini sekitar. Kita udah istirahat di sini berapa menit? 14 menit ada? 15? Ada. 15 menit, paling 5 menit lagi kita cabut. Jangan so ganteng. Teman-teman, kita baru sampai di pos 3 di ketinggian 712 mdpl. Sekarang jam berapa? Jam Sekarang 18.07. 18.07 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa kita nanti istirahat sebat, 2 bat, 3 bat, 4 bat. Bukankah begitu?
Bapak Rizaldi Iya. baru nanti apa? Babut aja. Sebat langsung cabut. Begitu kira-kira. Sudah hampir maghrib. Jadi kira kita ngejar pos 5 itu sekitar jam setengah 7 baru kita istirahat, isomah, baru kita lanjut lagi ke kaldera. Katanya tadi di atas ada yang ngecamp berapa tenda? 2 tenda ya. Di pos 4 ada beberapa tenda, ada 2 tenda di pos 4. Di pos 5 ada di pos 5 tadi ada nggak sih? Pos 4 semua. Oh, pos 4 semua. Nah, di pos 4 ada sekitar 3 sampai 4 tenda. Karena di sana nggak cukup, lanjut ke kaldera. Nah, di pos 5 itu tertutup dan tempatnya nggak luas. Begitu. Makanya langsung ke kaldera. Padahal tidak. Kita ngejar kaldera aja. Kalau tempat kayaknya pos 5 ada juga. Nanti sebat 2 batang dulu. Sebut apa? Babut. Sebat 2 bat langsung cabut. Pocong. Wah, kayaknya kita harus nggak bisa ini Pak, kita harus langsung lanjut nih Pak, soalnya ada yang ketawa Pak, ada yang ketawa guys, ada yang ketawa, dunia menertawakan kita. Di mana kamu? Hei, sini dong, jangan sendirian tertawanya dong. Ajak-ajak lah. Ajak-ajak lah, apa yang lucu? Kehidupan kalian yang lucu? Atau kehidupan saya yang lucu? Hah? Capek-capek naik gunung, sampai di gunung, ngabisin uang, balik lagi. Apa untungnya? Kita adu saja. Adu ketawa? Adu ketawa. Boleh. Adu ketawa atau adu kisah hidup. Adu kisah hidup, lebih parah saya ini kisah hidupnya. Bisa kita yang menang nih. Anda jangan macam-macam. Kalau kita adu kisah hidup, hidup saya lebih menderita. Itu kalau malam tuh cuy, pasti orang yang kayaknya suara-suara mistis itu, kayak pocong. Paling suaranya jelas banget kayak gitu, kayak suara orang. Iya. Binatang apa sih itu? Beruh? Hah? Burung. Burung apa? Jadi emang habitatnya di sini dia. Iya. Terus cari tahu tuh burung apa. Dia menjelang malam itu sering bunyi. Oh, nyari anaknya. Karena anaknya main, Nggak pulang ngaji. nggak pulang ngaji. Iya. Begitu. Anak burungnya lagi main, ibunya manggil-manggil supaya suruh cepat pulang biar bisa ngaji. Iya. Masih di pertengahan antara pos 3 dengan pos 4. Kaki saya ini kebanyakan kocok. Jadi kita sekarang di pos 4 lagi masak mie karena perut sudah keroncongan. Jadi paling kita makan dulu, nyebat, mikir dulu apa kita bakal lanjut ke kaldera atau kita ngecamp di sini begitu. Karena cuaca juga udah mulai dingin, badan keringetan. Kalau misalnya nanti baju kering, kayaknya kita lanjut. Tapi kalau misalnya basah, kita tetap lanjut. Begitu, karena cuaca malam ini bagus banget Pak. Sayang banget kalau misalnya kita lewatin ini. Samsat tadi udah kita lewatin Pak. Iya. Masa Ya kan? apa namanya? Milk Wise. Apa? Milk Wise. Milky Way. Milky Way. Iya. Ya, Milky Way. Apa ini? Masa Milky Way kita lewatin juga? Tidak dong. Jadi kita mau makan dulu, nanti kita lanjut ke atas Pak. Nafsu banget Pak kayaknya. Kita sudah dari tenda, sudah ada di apa namanya tadi? Kaldera. Jadi kita sampai tadi di kaldera pukul 23.35 kalau nggak salah waktu Indonesia Timur begitu. Jadi kita pasang tenda kira-kira setengah jam. Nanti paling masak, ngopi-ngopi, ngerokok, nongkrong, bengong, ngopi lagi, ngerokok lagi, bengong lagi. Gitu aja tuh Sampai besok. Gitu. Besok baru tidur kita langsung turun. Bangun langsung turun. Ya paling gitu aja kegiatannya. Nggak ada yang menarik emang. Jadi setelah kita jauh-jauh dari bawah tadi pintu rimba sampai ke kaldera, cuma nyari numpang bengong di atas ketinggian 1.600 gitu. Kira ini sih suhunya nggak terlalu dingin banget sih, paling sekitar 27 lah kalau di luar. Nah ini kita tanya-tanya Rizaldi. Jadi semasa hidupnya dia udah pernah ngocok berapa kali begitu kira-kira. Betul Pak Rizal? Seminggu ini udah berapa kali
Berapa kali apa naik gunung? Nggak naik gunung. Saya Ngocoknya. minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali. 3 kali. Wah, gila. Tuh apa? Ngapain? Porter. Oh, saya kira mengutin batu di sini buat bikin rumah. Saya lagi Menata masa depan. ya lagi Apa menata batu? menata batu di sini. Oh, begitu. Fondasi dulu kan. Udah ada sekitar 5 meter lah. Bagus bagus. Panjangnya. Lanjutkan. Ini kayaknya anak-anak muda kayak kamu ini yang dicari sama pemerintah. Masa depannya tertata. Begitu. Ada paling kita nanti makan dulu. Setelah makan baru kita ngobrol-ngobrol lagi. Ayo, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Gua lagi ada di apa lagi lupa namanya. Camp area Gam Konora. Itu ketinggiannya sekitar 1.300-an. Gua bangun jam 8 tadi, niat sampai jam setengah 6. Ternyata tidak sesuai perjanjian karena kami kedinginan dan kekenyangan. Awalnya sih dari jam 12 sampai jam 1 itu kayaknya suhu semalam cuma sampai 27, 28 lah. Tapi waktu pas jam 3 memasuki jam 3 itu kayaknya jam 3 ke jam 6 itu suhu mulai turun lagi di sekitaran 23. Jadi lumayan dingin banget. Buat gua pribadi sih segitu udah dingin banget karena semalam tuh tidur pakai SB jadi cuma sarung kakian sama tidur, jaket sama sarung tangan begitu. Jadi makanya rasa dingin banget. Tadi pagi bangun jam setengah 9, kayaknya bakalan muncak di jam setengah 10-an lah. Katanya trekking ke atas tuh sekitar 1 jam, berarti nanti sampai atas kita jam 11. Pulang lagi sampai sini jam 12 baru kita turun. Sekarang gue mau ya paling nongkrong dulu, foto sama makan, baru nanti summit gitu. Teman-teman, kita akhirnya lanjut ke puncak. Tadi beres-beres, udah packing ulang. Jadi kita tuh nggak bisa naruh barang-barang di tempat camp begitu. Jadi kita harus naik dulu dari bawah situ sampai ke atas sana. Baru nanti kita taruh carrier di atas. Habis itu baru kita summit ke puncak tanpa bawa carrier. Biar nanti turunnya enak, kita nggak usah packing lagi. Tinggal ambil tas, langsung turun ke bawah begitu. Estimasi perjalanan kurang lebih 1 jam dengan naik 300-an mdpl begitu. Sini tuh banyak ini apa? Wah, apa namanya ini? Anggur gunung. Kayaknya mulberry sih ini. Orang sini bilang katanya anggur gunung. Itu cantigi namanya. Cantigi. Dia Manis. adanya di gunung. Manis. Nah, jadi kita taruh barang-barang di sini carrier. Paling cuma bawa 1 daypack buat naik ke atas. Puncak di situ. Kita baru sampai pemancar. Ternyata sampai atas ini kabut. Gua kira nih punggungan yang mau ke arah puncak ini, sebelah kirinya dia ada bukit juga di sana. Bukan bukit sih, gunung juga. Cuma di pinggirannya. Tengah-tengahnya itu dia sabana. Kan juga sih. Kalau buat para pecinta alam, pendaki sih kayaknya wajib sih datang ke sini. Recommended banget. Kita lanjut jalan lagi. Tapi kayaknya di atas udah mulai kabut, kemungkinan pandangan agak kurang. Kalau emang nanti di atas resikonya besar, paling nanti kita turun lagi, nggak usah sampai ke puncak. Karena tujuan utama kita itu bukan puncak, bukan gunungnya, tapi kembali pulang dengan selamat begitu.